يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك سبحانك اللهم لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وصلى الله عليه وآله حق قدره ومقداره العظيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما والحمد لله على كل حال ونعوذ بالله من حال أهل النار اللهم إني أسألك إني أعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع وعمل لا يصفح ودعاء لا يسمع برحمتك يا أرحم الراحمين. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah atas nikmat dan karunia-Nya hingga malam ini kita dapat hadir kembali mengkaji, mempelajari salah satu kitab yang sangat fenomenal karya Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali, yaitu Bidayatul Hidayah. Mudahan Allah karuniakan kita ilmu yang barokah dan manfaat, bisa mengamalkan ajaran-ajaran baik dari Imam Ghazali, sehingga kita menjadi pribadi-pribadi muslim yang terus menuju ke arah yang lebih baik. Halaman 155. 5 daripada bahaya lisan, ya. Bahaya lisan yang pertama apa kemarin? Apa yang pertama? Dusta, al-kizbu. Ya, yang kedua mengingkari janji. Yang ketiga ghibah, yaitu menggunjing. Yang keempat yang baru kita bahas kemarin, al-mira'u wal jidal. Lisannya dipakai untuk berdebat, berbantah-bantahan, yang tujuannya untuk menjatuhkan, bukan untuk mencari kebenaran. Yang kelima sekarang, bismillahirrahmanirrahim. Al-khamisu, yang kelima, tazkiyatun nafsi, ialah mengaku bersih diri atau menganggap bersih dirinya, ngaku orang baik, ngaku orang pandai, ngaku orang pintar dan lain sebagainya. Faqad qala Allahu, maka telah berfirman Allah Subhanahu wa taala, fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu bimanittaqa. Fala tuzakku, ini larangan memuji diri sendiri, ya. Fala tuzakku, maka janganlah kamu mengatakan dirimu suci, menganggap dirimu suci. Huwa a'lamu bimanittaqa, huwa, dialah Allah, a'lamu, yang maha mengetahui, bimanittaqa, tentang orang yang bertakwa. Pada hakikatnya yang paling tahu terhadap diri kita itu orang yang baik atau tidak, orang bertakwa atau bukan, ya Allah sendiri. Allah lebih tahu daripada diri kita sendiri. Makanya jangan pernah memuji diri sendiri, karena Allah tahu
siapa orang yang paling bertakwa di antara kita. Orang yang paling baik di sisi Allah, yang paling mulia, itu kan orang yang paling, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lah hakikat orang yang paling bertakwa itu Allah yang paling tahu. Ya, makanya nggak perlu kita memuji-muji diri kita sendiri, atau dengan kata lain ujub, takjub terhadap diri sendiri. Tapi kalau sesuai, ya profesional saja. Dengan tujuan apa? Nah, kalau tujuannya baik, terus profesional dalam memuji diri, ya tidak apa-apa. Nah, misalnya begini. Kalau kita jalan-jalan di jalan-jalan, ada orang pasang papan nama, ahli gigi, banyak enggak? Nah itu orang memuji dirinya sendiri bahwa dia ahli gigi. Apakah enggak boleh? Ya boleh saja, kalau benar dalam kenyataannya dan dia tidak menyombongkan diri niatnya, gitu loh. Niatnya tidak menyombongkan diri. Lah kalau tidak bilang begitu, ya justru malah nggak ada orang berobat, nggak ada orang mau gigi, dokter spesialis. Karena memang sebenarnya dia memang dokter spesialis dan itu kenyataan. Dan dia menulis itu tujuannya bukan untuk membanggakan diri. Para nabi juga begitu. Ana Rasulullah, aku ini utusan Allah. Rasulullah juga sering mengatakan, aku ini yang paling bertakwa di antara kalian. Nah, itu kan memuji dirinya sendiri. Jadi suatu saat ada orang 3 datang kepada Rasulullah. Nah, kemudian sebelum ditemui Rasulullah, itu tanya dulu kepada Siti Aisyah, wahai Aisyah, gimana ibadahnya Rasulullah itu? Dijelaskan sama Aisyah, Rasulullah begini. Terus 3 orang itu ada, karena mengetahui anunya Rasulullah itu, bahkan dalam riwayat lain itu agak meremehkan 3 orang ini. Cuma begitu aja, saya ini selamanya tidak akan pernah menikah, akan beribadah terus kepada Allah. Saya, satunya lagi mengatakan, saya akan puasa sepanjang tahun terus menerus. Satunya lagi, saya tidak akan pernah tidur malam, akan saya habiskan tidur malam saya untuk bertahajud, bersujud, beribadah kepada Allah Subhanahu. Rasulullah dengar, siapa yang ngomong-ngomong gitu tadi? Kalian tahu enggak, orang yang paling bertakwa di antara kalian yo aku. Tapi aku yo menikah, saya yo puasa, yo tidak. Saya ketika malam yo bangun tahajud, yo tidur. Jadi Rasulullah menyalahkan orang-orang yang bahasa Rasulullah, aku ini orang yang paling bertakwa, itu kan memuji diri sendiri. Tapi kenyataan memang benar. Siapa yang takwanya melebihi takwa Rasulullah? Itu yang pertama. Yang kedua, Rasulullah tidak membanggakan dirinya. Hal itu disampaikan untuk memberi pendidikan kepada 3 orang tadi. Hidup itu ya butuh makan, ya kadang puasa, ya kadang makan. Jangan puasa terus menerus. Hidup itu ya menikah. Karena kodrat manusia ya butuh yang namanya pasangan hidup. Mata ini juga butuh waktu untuk istirahat. Jangan dipaksa terus melek untuk bertahajud. Enggak seperti itu lah. Rasulullah ingin menjelaskan itu. Sehingga Rasulullah mengatakan, aku yang paling bertakwa. Itu kan memuji dirinya sendiri. Artinya memuji diri sendiri itu boleh. 1, bukan karena membanggakan dirinya, bukan karena supaya dihormati orang, supaya kelihatan paling hebat. Nah itu bukan. Tapi memang fakta. Yang pertama fakta, yang kedua tidak
apa namanya, tidak ada niat sombong di dalamnya. Selama itu bisa kita lakukan, ya boleh. Boleh. Nah, kalau ada orang datang misalnya, Pak Kumis buka apa namanya itu, jual mesin bekas, ya. Kemudian ada orang nyari itu, ini bagus enggak Pak Kumis? Oh, wallahu a'lam, enggak ngerti saya. Ini bagaimana orang percaya terus beli? Ya yang jualan ya harus meyakinkan kan gitu. Wah ini insya Allah baik ini. Saya sudah bertahun-tahun ini ngerakit ini. Ini saya pilihkan, saya sudah ahlinya. Nah itu boleh. Dan itu untuk mempromosikan sesuatu, bukan untuk membanggakan diri. Nah, kalau tidak begitu ya nggak bisa. Para nabi itu semuanya promosi. Kalau nggak promosi, aku ini nabi loh, aku ini utusan Allah. Kalau nggak ngomong gitu, bagaimana orang mau percaya? Bagaimana orang Allah itu seorang nabi, para nabi itu seorang nabi. Cuma seiring waktu, karena banyaknya orang memuji diri sendiri, karena riak, karena sombong, karena membanggakan diri, sehingga hal yang seperti itu kalau sekarang ini jadi tabu. Sehingga ustadz nggak mau mengaku bahwa dirinya ustadz. Nah kalau nggak mau ngaku dirinya ustadz, ya bagaimana mungkin orang datang untuk belajar? Dokter itu pasang plang loh, dokter spesialis. Nah, ustadznya diem aja nggak mau ngomong, ya mati malah agama ini. Dia yang merasa tahu bisa ngaji, ya ayo tak ajarin Fatihah. Aku bisa loh ngajar Fatihah itu, nggak apa-apa. Ngomong seperti itu tidak apa-apa, dengan tujuan tidak menyombongkan diri. Tujuannya memang biar ada orang datang dan belajar, ya itu boleh. Nah, tapi sebagian masyarakat yang nggak ngerti, wah sombong Ustadz itu. Loh, itu bukan sombong. Lihat dulu niat hatinya, dan kita nggak tahu apa yang ada dalam hatinya. Ya gitu kan. Nah, sekarang kalau nggak gitu gimana? Selain bidang agama itu semuanya promosi. Warung juga begitu. Ahlinya nasi uduk. Oh ya kan? Itu kan dia memuji dirinya sendiri kan. Nah, dalam rangka apa? Biar orang tahu bahwa saya ini jualan nasi uduk, dan saya ini apa namanya, memang ahli nasi uduk, sudah bertahun-tahun jualan nasi uduk, sehingga ditulis besar-besar di spanduk, ahlinya nasi uduk. Enggak apa-apa. Dengan catatan dua tadi. Yang pertama fakta, memang benar-benar ahli, memang benar-benar di bidang nasi uduk. Yang kedua tidak untuk menyombongkan diri. Nah itu boleh-boleh saja. Ya. Jadi kalau sudah tahu seperti ini kan, ketika ada orang saya ini ahlinya ini loh, saya ini ahlinya ini, nah, jangan buru-buru suudzon. Wah sombong orang ini, sombongnya jangan buru-buru gitu. Nah, ketika ada orang ngomong gitu padahal niatnya nggak sombong, terus kita mengatakan ah sombong ini, nah, siapa yang berdosa? Kita kan. Dengan melata mengatakan bahwa orang itu sombong karena menceritakan keahlian dirinya. Nah kalau nggak menceritakan ahlinya, yo sampean kerja misalnya, ngelamar pekerjaan, apa enggak? Malah misalnya sampean ngelamar kerja, pengen mendapatkan pekerjaan terus merendah. Pak saya mau melamar kerja, keahlian mau apa? Saya nggak punya keahlian apa-apa Pak. Merendah, saya ini pemalas, saya ini, ya nggak bakal diterima. Kan gitu. Melamar kerja kok gitu, ya harus meyakinkan. Ya, saya ahli ini Pak, saya pernah sekian tahun mengerjakan ini, saya insya Allah pengalaman terkait ini. Tapi harus fakta tadi, ya, tidak boleh mengada-ada, nggak ngerti apa-apa bilangnya ngerti, nah, itu bohong namanya. Ya, muji yang seperti itu yang dilarang. Ya, memuji dirinya sendiri, yang pertama bohong, bukan kenyataan, bukan fakta. Yang kedua memang pengen dipuji orang. Nah ini yang maksud dilarang di sini ini ya. Jadi tidak semua pujian terhadap diri sendiri itu tidak boleh. Ada yang diperbolehkan, bahkan ada yang harus. Baik. Faqad qala Allah Ta'ala fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu bimanittaqa.
Jangan kau memuji dirimu sendiri. Itu maksudnya memuji yang tidak sesuai dengan kenyataan dan untuk membanggakan dirinya sendiri. Itu jangan. Huwa a'lamu biman ittaqa, karena Allah paling mengetahui siapa yang paling bertakwa. Yang paling bertakwa di sisi Allah adalah orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Makanya pujian itu ya berbahaya kalau pujian itu tidak tepat sasaran. Begitu pula memuji. Makanya harus bijak menanggapi ini. Ketika kita memuji orang, ya harus tahu caranya. Ketika kita menerima pujian, ya bagaimana sikap kita. Rasulullah pernah ada seseorang memuji orang lain di hadapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Rasulullah kemudian jengkelek ini, jengkelek. Dan Rasulullah mengatakan, wailaka, wailaka, celaka kamu. Kotok ta unuqa sahibik, kotok ta unuqa sahibik. Kamu telah memotong leher saudaramu. Jadi orang yang memuji kawannya tadi, itu disebut oleh Rasulullah, celaka kamu. Kamu telah memotong leher saudaramu. Nah, itu pujian yang seperti apa? Ya tentu pujian yang tidak sesuai dengan kondisi orang yang dipuji. Kemudian yang dipuji juga kriteria orang-orang yang tidak bisa dengan bijak menerima pujian. Jadi kalau memuji orang itu yang wajar-wajar. Kalau sampai melampaui kewajaran, maka sama halnya dengan kita menyembelih kawan kita sendiri. Bangga diri, semakin sombong, semakin gara-gara siapa? Gara-gara kita yang memuji, maka kita telah mencelakakan saudara kita. Yang mestinya dia nggak sombong, sebab pujian kita menjadikan dia sombong. Makanya muji-muji orang ya disesuaikan. Disesuaikan, yang wajar-wajar saja. Jangan melampaui kenyataan. Kalau melampaui kenyataan itu bahaya, sama dengan gorok leher saudaranya. Suruh nyuruh kawannya masuk neraka. Makanya wailaka kotok ta unuqa sahibik, kata Rasulullah, celaka kamu telah memotong leher saudaramu karena telah melontarkan pujian yang tidak sewajarnya. Yes, profesional lah. Kalau memang dia ahli gigi, ya kita bilang ahli gigi. Ahli mesin TI, kita bilang ahli mesin TI. Jangan melampaui itu. Ahlinya cuma mesin TI. Wais, kita puji. Pak Kumis ini hebat. Jangankan mesin TI, pesawat dibongkar habis. Padahal megang pesawat aja belum tentu ya, misalnya kan gitu kan. Nah, akhirnya apa? Pak Kumis merasa wah ini kan, satu. Nah, karena pujiannya melampaui. Kalau kita puji Pak Kumis memang ahli mesin, enggak begitu bangga karena memang itu profesinya. Sehari-hari ya itu yang dikerjakan. Ya, makanya ya beretika. Ketika memuji ya beretika, ketika dipuji ya beretika. Jangan bangga ketika dipuji. Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu an itu pernah mendapat pujian. Ketika mendapat pujian itu kan kalau umum ya, umum itu seperti yang saya sampaikan kemarin, sunnahnya mengucapkan Alhamdulillah. Alhamdulillah bukan dimaknai karena bangga. Alhamdulillah itu dimaknai makna yang sesungguhnya, bahwa segala puji itu milik Allah. Nah, kalau Sayyidina Abu Bakar itu ditambah dengan doa Allahumma anta a'lamu minni binafsi minhum. Allahumma anta a'lamu minni binafsi minhum. Ya Allah, anta a'lamu, engkau lebih mengetahui minni, daripada diriku sendiri, binafsi, dengan diriku, minhum, daripada mereka.
Allah engkau lebih mengetahui keadaan diriku daripada mereka. Mereka maksudnya orang-orang yang memuji. Allahumma ja'alni khairan mimma yazunnun. Ya Allah, jadikanlah diriku lebih baik dari apa yang mereka sangkakan. Mereka menyangka diriku orang baik, tapi jadikan aku lebih baik daripada yang mereka sangkakan. Waghfirli ma la ya'lamun, dan ampuni aku dari apa yang mereka tidak tahu. Mereka tidak tahu sehingga mereka itu memuji-mujiku demikian. Maka ampuni aku ya Allah. Wala tu'akhidni bima yaqulun, dan janganlah engkau menyiksaku karena ucapan-ucapan mereka, karena pujian-pujian mereka. Artinya ya minta jangan karena pujian mereka itu diri ini kemudian berhak menerima siksa. Artinya kan Sayyidina Abu Bakar meminta agar supaya karena pujian itu jangan jadikan diriku sombong, jangan dirikan sehingga mendatangkan siksamu. Nah, itu ketika dipuji. Nah, sekarang memuji diri sendiri. Nah, bab yang kita bahas ini adalah memuji diri sendiri. Nah, itu pujian-pujian yang mana yang dilarang dan yang mana yang tidak dilarang. Ya, tentu kita butuh pengetahuan terkait itu ya. Biar diri kita terjaga, diri kita secara pribadi ini terjaga, dan hati kita juga tidak gampang mengvonis orang lain. Ya. Dicatat, mau dicatat? Nanti aja lah, nanti tak catatkan di situ. Nanti agak panjang ini, habis nyatet ini aja kok selesai ngajinya. Ya, nanti ini doa Sayyidina Abu Bakar. Allahumma anta a'lamu minni binafsi minhum, Allahumma ja'alni khairan mimma yazunnun, waghfirli ma la ya'lamun, wa la tu'akhidni bima yaqulun. Ini doa ketika mendapatkan pujian. Wa qila li ba'dil hukama, dan ditanyakan li ba'dil hukama, kepada sebagian para hukama. Para hukama itu disebut hukama karena dia ahli hukum. Hukama itu para ahli hukum. Orang yang ngerti hukum-hukum agama itu disebut dengan hukama. Orang yang ngerti mendalam ilmu-ilmu fikih disebut fuqaha. Orang yang ngerti berbagai macam ilmu agama, mendalam ilmunya disebut ulama. Nah, ada ulama, ada hukama, fuqaha, ada umaro. Nah, itu orang yang mempunyai kekuasaan disebut umaro. Nah, hukama, fuqaha, ada fudola, orang-orang yang mulia, yang terhormat, itu disebut para fudola. Jadi kalau dikatakan hukama berarti orang ahli hukum. Wa qila li ba'dil hukama, dan ditanyakan kepada sebagian para hukama, massidqul qabihu, apa yang disebut benar, al qabihu yang jelek. Jadi orang-orang ahli hukum ditanya apa hal benar tapi jelek. Apa itu kira-kira kalau tebak-tebakan? Apa sesuatu yang benar tapi jelek itu apa? Makanya kita harus ngerti loh ya, seluk-beluk terkait dengan ini harus ngerti, karena tidak semua benar itu baik. Yang benar itu bisa jadi jelek, dan begitu juga sebaliknya, yang baik itu belum tentu benar. Yang kita cari ini selain benar tentu baik, baik dan benar. Jangan hanya benar tok tapi tidak baik, atau sebaliknya, jangan hanya baik tok tapi tidak benar. Misalnya Kang Habib rumahnya mana? Jawabnya rumah saya enggak saya bawa. Benar apa enggak? Baik enggak? Kurang ajar orang ini. Jawabannya benar, Kang. Rumahnya mana, Kang? Enggak tak bawa. Nah itu benar jawabannya, tapi menyakitkan.
Karena yang rumahnya di bawah itu ya keong, bekecot. Itu jawaban bener, tapi nggak baik. Dari mana Kang tadi? Dari sana. Terus mau kemana? Ke sana. Lah kan ya nyakitin, ya bener kata-katanya. Dari mana? Dari belakang. Ke mana? Ke depan. Itu jawabannya bener. Tapi jawaban seperti itu nggak baik. Itu. Makanya selain bener, ya kita tentu harus baik, gitu kan. Baik. Orang sholat bener kan? Tapi kalau nggak pakai baju, ya nggak baik. Jadi banyak hal di dalam kehidupan ini benar tapi nggak baik, baik juga tapi nggak benar. Nah, kebaikan dan kebenaran yang sempurna itu selain baik, ya harus benar. Nek sampean sudah bisa ini, berarti sampean termasuk orang bijak, orang ahli hikmah yang disebut dengan hukama, yang sudah bisa menggabungkan dua ini, bisa berbuat dengan baik dan benar. Ya, sampean kalau misalnya Jumatan terus nggak pakai baju, cuma pakai sarung saja. Kemudian ada orang nanya, kenapa nggak pakai baju? Loh, apa salahnya Jumatan nggak pakai baju? Kan harus nutup aurat. Nah, aurat laki-laki kan cuma dari lutut ke pusar. Nah, saya kan lutut saya sudah ketutup, pusar saya sudah ketutup. Terus apa salahnya? Masalah buat lu. Itu jawaban bener, 100% bener. Terus akhirnya Jumatan. Terus jadi imam misalnya khutbah nggak pakai baju juga. Ketika ditanya orang, kenapa kamu itu? Ya itu memang dalilnya ya seperti itu. Yang penting aurat tertutup kan, sudah sah semuanya. Iya benar. Jawabannya benar. Tapi baik enggak? Sangat tidak baik. Sangat tidak baik. Nah, makanya ya penting itu. Kadang-kadang ada orang kolot, ya karena apa namanya nggak bijak tadi itu, ilmunya banyak, pengetahuannya banyak, hanya tahu kebenaran tapi tidak tahu kebaikan, sehingga tidak bisa menggabungkan antara baik dan benar. Akhirnya jurus yang dipakai ya pokoknya. Nah, kenapa begini? Pokoknya begini, tapi kan begini, oh nggak bisa, pokoknya begini, pokoknya. Nah, jurusnya pokoknya, nggak bisa nggak bisa diganggu gugat lagi. Jadi masyiddul qabih, apa yang disebut benar yang jelek itu, faqala, maka dia menjawab, hukama menjawab, Tanaul mar'i, ialah orang memuji ala nafsi, kepada dirinya sendiri. Fa iyyaka, maka takutlah, anta ta'awwada, engkau membinasakan zalika yang demikian itu, membiasakan zalika yang demikian itu. Nah, jadi termasuk sesuatu yang benar tapi jelek, itu memuji dirinya sendiri. Walaupun benar, tapi tujuannya agar supaya dirinya ketahuan baik di hadapan dia. Makanya menjadi suatu kebenaran yang baik itu memuji diri sendiri. Syaratnya ada dua tadi ya. Pertama, sesuai dengan fakta. Yang kedua, tanpa niat untuk sombong. Nah, tapi kalau sesuai fakta, niatnya sombong, biar dihormati, biar di ini, biar di itu, nah itu namanya sesuatu yang benar tapi tidak baik. Benar dia, yang dikatakan dia benar, memang dia yang bisa melakukan itu, bisa melakukan itu, bisa melakukan itu, tapi tujuan menceritakan hal itu agar supaya dipuji orang, dihormati orang, disegani orang, maka menjadi tidak baik walaupun sesuatu itu benar. Maka hati-hati ya, memuji diri sendiri itu juga kalau nggak tahu caranya, nggak tahu ilmunya, ya bahaya.
Wa'lam dan ketahuilah anna dzalika bahwasanya memuji diri sendiri itu yang kusu akan mengurangi min qadrika harga dirimu, dari harga dirimu indan nasi, di mata orang. Apa sih untungnya memuji diri sendiri? Kalau pengen dimuliakan orang lain, nggak ada untungnya sama sekali, justru akan mengurangi kewibawaan, mengurangi harga diri kita di hadapan orang lain. Wa yujibu dan memastikan maqtaka mendapat kebencianmu indallahi ta'ala, di sisi Allah ta'ala. Ya, jadi sudah merendahkan dirinya sendiri di hadapan orang lain, yang paling menyedihkan adalah pasti dia mendapatkan kemurkaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah sudah berpesan ayat yang di atas tadi, fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu bimanit taqo. Jangan kau puji-puji dirimu sendiri, karena yang paling tahu dirimu itu sebetulnya bukan dirimu, tapi Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah lebih tahu daripada diri kita. Allah yang berhak menyematkan bahwa diri kita itu orang baik atau bukan. Itu yang paling berhak itu adalah Allah, bukan pengakuan kita. Yang paling berhak menilai kita ini orang suci apa bukan, itu adalah Allah, bukan pengakuan kita. Karena yang paling tahu tentang diri kita itu adalah Allah. Itu. Fa idza aradta, maka apabila fa idza aradta an ta'rifa anna thana'aka, ya. Maka apabila engkau ingin tahu anna thana'aka, bahwasanya pujianmu ala nafsika, kepada dirimu sendiri, itu la yazidu, tidak akan menambah fi qadrika, pada harga dirimu, inda ghairika, dalam pandangan orang lain. Kalau kita ingin tahu bahwa sesungguhnya pujian kita terhadap diri sendiri itu tidak akan menambah kemuliaan kita, fangdur, maka lihatlah, ila aqranika, kepada teman-temanmu. Idza athnau ala anfusihim, apabila mereka memuji-muji kepada dirinya sendiri, bil fadli, dengan kelebihan, wal jahi, dan kewibawaan, wal mali, dan harta kekayaan, kaifa yastangkiruhu qalbuka, bagaimana hatimu mengingkari pujian-pujian itu alaihim, kepada mereka. Wa yastathqiluhu tabu'uka, dan watakmu merasa keberatan pada pujian itu. Wa kaifa tadummuhum, dan bagaimana engkau mencela mereka itu alaihi, atas pujiannya, idza faraqtahum, apabila engkau sudah berpisah. Jadi kalau kita ingin tahu bahwa pujian kita terhadap diri kita sendiri itu tidak akan mampu menaikkan derajat kita, kewibawaan kita di mata orang lain, tidak akan mampu. Makanya percuma kita memuji-muji diri kita di hadapan orang lain. Kata Imam Ghazali, lihatlah orang-orang di sekitarmu, lihatlah kawan-kawanmu, ketika dia datang di hadapanmu kemudian memuji-muji dirinya, nah, pasti, kata Imam Ghazali, engkau tidak suka dengan hal itu. Ya, watakmu tidak akan senang dengan hal itu. Engkau diam di depannya, akan tetapi idza faraqtahum, engkau akan berbicara tatkala sudah berpisah dengannya. Nah, jadi Imam Ghazali ingin kita belajar pada diri sendiri. Nah, artinya kalau orang lain berbuat seperti itu kok saya nggak suka, berarti kalau kita berbicara seperti itu orang lain pun tidak suka. Nah, gitu. Kita kan juga nggak suka tuh kalau ada orang, kalau bahasa Jawanya melpuk itu ngomongnya selangit, ini aku bisa itu, aku ahli ini ahli itu, tapi tidak sesuai dengan kenyataan. Nah,
kita yang mendengar cerita itu kan mangkel, nggak seneng. Nah begitu pula ketika kita berbicara seperti itu di hadapan orang lain ya mangkel kepada kita. Mungkin di hadapan kita dia mesti diem, tapi kalau sudah berpisah, wah, dia akan ngomong begini. Artinya apa? Artinya percuma kita memuji-muji diri kita di hadapan orang lain, tidak akan menambah wibawa kita di hadapan orang lain, justru membuat orang lain jijik dan benci kepada kita. Coba filosofi pelembungan ini penting. Balon yang dari tiup itu. Ini filosofinya kan kalau seseorang itu kalau sudah diisi ilmu, diisi banyak-banyak kebaikan, itu walaupun banyak orang ingin menenggelamkan ya tetap nampak. Seperti balon itu kalau diisi penuh dengan air udara, dipetel-petel no jero banyu ya tetap mencungol meneh, petel no meneh, mencungol meneh. Semakin kenceng dia metel, semakin munculnya semakin kenceng. Nah, kalau kita memang orang baik, kalau kita memang orang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, ya enggak usah takut. Walaupun ada orang banyak yang mau menenggelamkan kita, ya akan tetap muncul terus. Artinya apa? Dijegal itu makin kuat, diserang makin hebat. Nah, itu asal ya itu tadi, jangan menyombongkan diri dengan apa yang kita punya. Karena kata Imam Ghazali, al ilmu nurun, ilmu itu cahaya. Ilmu itu cahaya. Jadi taruh di mana aja ya tetap mencerahkan, ya, namanya cahaya. Kadang-kadang ditutup-tutupi ya orang tetap tahu bahwa di situ ada cahaya. Itu ilmu. Makanya nggak usah menampak-nampakkan kehebatan, kecuali promosi atau yang masih muda-muda itu ngelamar cewek. Ketika menampakkan itu harus jujur sesuai fakta, gitu kan? Mbak, saya datang ke sini ingin melamar Mbak untuk jadi istri saya misalnya, atau ngomong sama mertuanya itu. Perusahaan Pak di Jakarta sana, padahal cuma ngaret gitu kan misalnya kan. Nah ini yang akan membinasakan dirinya sendiri. Ya bicarakan yang fakta saja, jujur. Nah, saya ini punya ini Pak, saya ini punya itu Pak, ini Pak, saya bisa begini ya. Nah gitu, tunjukkan, nggak apa-apa yang seperti itu. Tapi sesuai fakta dan tujuannya tidak membanggakan diri. Kuncinya cuma di situ. Justru kalau merendah, ya malah salah. Nah, malah salah. Kamu kerja di mana? Oh saya ini pengangguran Pak. Kamu punya duit? Saya nggak gablek duit Pak. Saya ini miskin, nggak bisa apa-apa. Males saya ini. Ibadah saya pas-pasan. Kerja juga males. Kalau pagi itu, tidur-tiduran. Ngelamar orang kok kayak gitu. Nggak meyakinkan. Ya tunjukkan kita bisa apa, tunjukkan. Nah, tapi menunjukkan itu harus apa tadi, sesuai fakta dan tujuannya tidak membanggakan diri gitu. Ngelamar kerja juga begitu. Nah gitu. Maka artinya hidup ini profesional. Hidup ini profesional. Punya ilmu ngaku nggak punya ilmu itu juga nggak boleh. Tapi ngaku melampaui ilmu yang dia punya juga tidak boleh. Gampangannya gini loh, sampean bisa baca Fatihah, terus ada orang datang, Kang coba ajari saya Fatihah Kang. Oh, saya ini nggak bisa apa-apa, nggak bisa ngaji lah. Nah itu nggak boleh seperti itu, nggak boleh. Ajarkan, bisa Fatihah ya ajarkan Fatihah. Jangan disembunyikan ilmu itu. Jadi menyembunyikan ilmu itu juga dilarang. Tapi juga jangan membanggakan ilmu. Kang, aku ajari Fatihah Kang. Nah, kita kan bisa Fatihah. Oh,
Jangankan Fatihah, Al-Baqarah saya ajarkan. Mau tafsirnya, mau apa? Ayo. Nah, itu namanya memuji diri sendiri, melampaui batas kemampuannya. Nah, itu tentu tujuannya ya membanggakan diri. Nah, yang itu yang merusak, yang tidak boleh. Nah, ya kalau yang wajar-wajar agar supaya orang yakin mau belajar. Nah, ketika belajar beneran, ya ajarkan Fatihah. Jangan mengajarkan Al-Baqarah dulu. Bisanya baru Fatihah ngajar Al-Baqarah. Itu namanya sesat menyesatkan ini. Nah, gitu. Artinya proporsional ya. Proporsional. Karena stigma di masyarakat itu menganggap ngaku ustadz itu sombong. Padahal ya jangan buru-buru loh. Nabi itu ngaku nabi loh. Ya, Syekh Abdul Qadir itu mengatakan ana aulia, ana qutbur rabbani. Aku ini rajanya wali. Aku ini wali. Aku ini rajanya wali. Apa lantas kemudian kita katakan sombong? Kalau Rasulullah mengatakan ana Rasulullah, aku ini utusan Allah. Aku ini orang yang paling dekat dengan Allah. Aku ini orang yang paling mulia di sisi Allah. Apa Nabi Muhammad sombong? Enggak. Karena yang dilakukan oleh Nabi Muhammad itu dua hal ini terpenuhi. Pertama fakta, yang kedua tidak ada sombong, keinginan untuk sombong sama sekali. Nah, makanya orang ngaku dirinya ustadz boleh, jangan langsung divonis sombong. Mereka dokter ngaku kalau dirinya dokter, ya, mereka insinyur ngaku kalau dirinya insinyur, bahkan pakai yang dukun saja ngaku dukun. Saya ahli di bidang ini. Siapa yang mau ini hubungi saya. Dukun siapa? Kan? Ahli paranormal ini. Lah semuanya boleh ngaku. Sementara orang yang membawa agama nggak boleh ngaku. Yuk ketinggalan zaman, bro. Ya enggak? Mereka promosi habis-habisan. Kita mau promosi aja takut. Yang sudah bisa nggak usah takut-takut. Makanya kalau sudah begini misalnya bisa doa, kapan-kapan diminta doa, ya udah doa saja. Tapi tetap jaga hati tadi itu. Jangan menyembunyikan ilmu. Menyembunyikan ilmu itu kan nggak boleh, karena Rasulullah itu kan Nabi itu punya sifat wajib 4. Apa? Siddiq, amanah, tabligh, fatona. Siddiq, jujur, amanah, dipercaya, tabligh, menyampaikan ilmu. Lawan kata sifat wajib disebut sifat mukhal. Artinya kitmanun. Kitman itu menyembunyikan. Jadi haram bagi orang yang dititipi ilmu oleh Allah kemudian ilmu itu disembunyikan. Enggak dimanfaatkan. Kalau ada orang lain belajar ya kita ajari. Gitu. Tapi mengajarkan sesuai dengan kemampuan kita. Nah, itu yang perlu dijaga. Yang lain boleh promosi kok ustadz nggak boleh. Ya ketinggalan ya ustadznya ya. Ketinggalan. Yang penyanyi aja mengumumkan dirinya yang diri. Ya, maka menampakkan keahlian itu diperbolehkan. Yang penting sampai ingat cuma 2 ini aja. Ya. Sesuai fakta dan tidak menyombongkan diri. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'lam, maka ketahuilah annahum, bahwa mereka itu annahum aidon, bahwa mereka itu juga fi hali tazkiyatika, pada waktu engkau mengatakan suci dirimu, yadhummunaka, mereka mencela kepadamu, fi qulubihim, dalam hati-hati mereka, najizan, di hadapanmu, wasayudhirunahu, dan mereka akan mengdohirkan, menampakkan celaannya, bi alsinatihim, dengan lidah-lidah mereka, idza faraqtahum, apabila engkau telah berpisah dengan mereka. Nah, makanya ketahuilah bahwa mereka juga akan melakukan hal sama. Tatkala kita membangga-banggakan diri kita di hadapan mereka, maka mereka akan diam di hadapan kita. Tapi tatkala sudah berpisah dengan kita, mereka akan menampakkan celaan-celaan kepada kita.
Sama halnya dengan orang lain memuji-muji dirinya di hadapan kita, ya karena masih di hadapannya ya kita pun memilih diem. Padahal hati tetap gak suka. Nah, nanti kalau orangnya sudah pergi, kita sudah berpisah, wah baru ditampakkan ngomong sak kancane, oh ada ya orang kayak gitu. Masa dia puji-puji dirinya sendiri, iya ya baru kali ini aku ketemu. Nah, baru menampakkan ketidaksukaannya. Nah begitu pula ketika kita menampakkan kehebatan kita di hadapan orang lain ya seolah-olah diam mendengarkan, menikmati. Tapi ketika kita sudah pergi, mereka akan menampakkan ketidaksukaannya di antara mereka. Wah, apa wong niku? Begitu, makanya gak ono gunane lah menonjol-nonjolkan diri sendiri yang tidak sesuai fakta. Kalau kita tahu kemudian pura-pura nggak tahu, itu juga nggak boleh. Ada orang nanam sesuatu salah, terus kita tahu caranya, terus kita diem aja. Kenapa nggak kamu kasih tunjuk dia itu? Saya nggak mau nampakkan kehebatan saya. Itu justru malah menampakkan kehebatan itu. Aku nggak mau nanti orang mana. Biar manfaat bisa menyebar kemana-mana. Saya juga ada kenalan orang yang saya anggap ngerti lah, bisa ngaji. Nah, ketika saya rayu-rayu, ayolah ikut dakwah, ayolah ikut ngajar, ayolah ikut khutbah. Saya ini pendatang Pak Ustadz, gak mau menampakkan diri. Loh, maksudnya apa? Gak mau menampakkan diri? Ya selamanya juga seperti itu. Selamanya ilmunya akan terpendam dan gak manfaat buat orang lain. Ayo kan? Nah sekarang ini Islam datang mula-mula di dunia ini dibawa oleh Nabi Muhammad. Apa Nabi Muhammad diem? Gak mau menampakkan diri kalau dirinya itu Rasul. Diem aja gitu. Enggak, ya harus berbuat. Bahkan harus ngomong, saya ini Rasul loh, saya ini utusan Allah loh. Nah, terus kalau dulu para ulama Wali Songo katakan datang ke Indonesia untuk menyebarkan agama Islam, apa diem aja itu? Enggak, ayo ngaji loh. Ini agama Islam yang saya bawa, saya bisa ngajarin kalian baca Al-Quran, saya bisa ngajarin ini. Kalau semuanya diem aja, ya berhenti, agama ini berhenti sampai di sini. Kalau semuanya berhenti. Ya, saya ini pendatang Pak Ustadz. Loh, kamu kira aku juga nggak pendatang? Saya juga pendatang. Saya dulu pertama kali ke Bangka ya nggak ada orang kenal saya, kan? Nggak ada orang kenal saya. Boro-boro manggil saya Ustadz gitu kan. Orang tahunya saya tukang pecel lele. Nah kalau saya tidak ke masjid, saya nggak menampakkan sedikit ilmu yang dititipkan oleh Allah, ya orang nggak akan belajar ke saya kan gitu. Orang berdakwah ya begitu. Jadi menampakkan keahliannya, niatnya bukan untuk pamer dan memang kebisaannya di situ. Kalau ngajar ngaji ini insya Allah saya bisa, kalau ini insya Allah saya bisa. Yang penting tidak melampaui batas, tidak melampaui batas. Itulah semua para pendakwa itu semuanya ngomong, bukan tidak ngomong. Nah coba kalau semuanya diem, diem. Ada orang salah diem, nggak mau benerin. Nah kenapa nggak kamu benerin? Saya nggak mau lah, saya ini cuma pendatang. Yos, selamanya salah terus, selamanya akan salah terus. Nah makanya di sini diperlukan sikap proporsional. Nah, jangan kemudian melihat kata-kata di sini, oh berarti ada batasan-batasannya. Makanya kita harus tahu mana yang diperbolehkan dan mana yang tidak diperbolehkan. Nah, ini pentingnya bijak itu, pentingnya ngaji, ya biar bijak. Makanya tidak semua yang benar itu baik, tidak semua yang baik itu benar. Nah, dengan ilmu yang banyak, sering mengaji, sering membaca kitab-kitabnya para ulama,
insya Allah nanti menjadi orang yang bijak dalam bersikap, bisa melakukan sesuatu itu tidak hanya sekedar benar tapi juga baik ya. Tidak kolot, pokoknya ini benar, pokoknya ini benar, pokoknya ini benar lah, pokoknya benar ya repot. Makanya kan ya sering saya contohkan itu, karena banyak hal terjadi gesekan, benturan di tengah masyarakat itu karena sebetulnya dia bukan tidak berilmu, tapi belum sampai ke tingkat hukama atau orang-orang yang ahli hikmah yang sudah bisa menggabungkan antara benar dan baik. Dalilnya cuma benar aja. Dalilnya cuma benar, akhirnya ya kuwolot tengah masyarakat. Kalau nggak seperti ini ya salah, karena yang benar itu hanya seperti ini. Padahal ya untuk menjadi sebuah kebenaran yang hakiki itu ya harus benar dan baik dipandang dari disiplin ilmu manapun. Yang sering kita bahas itu kan ada tasawuf sama fikih kan, tasawuf sama fikih. Jadi tidak hanya sekedar baik tapi benar, tidak hanya sekedar benar tapi baik. Nah, yang sering saya contohkan nih, misalnya di sini, ini saya ulang kembali, misalnya di sini tempat keramaian ya, ramai di sini, banyak orang lalu lalang, ada yang mau ke Ulur, Lubuk, ada yang mau ke Arung Dalem, ke Nibung, pokoknya banyak tempat keramaian di sini. Di sana banyak tukang ojek. Ya, banyak tukang ojek yang mengantarkan ke sana kemari. Nah, kemudian kita kebetulan diberi rezeki banyak oleh Allah, bisa beli mobil baru, Pajero. Atau kalau nggak Pajero, apa Mas? Mobil Mas Ridwan apa? Oh, Pajero. Saking senengnya, mau kemana? Arung Dalem, ayo saya antar gratis. Saya bersyukur kepada Allah karena mendapat rezeki sehingga beli mobil baru. Baik apa enggak? Baik. Tapi bener. Bener enggak? Ya sama sekali enggak bener. Kenapa? Ya karena di sana ada tukang ojek. Bagaimana perasaan mereka kalau penumpangnya kita antar semuanya gratis? Nah, mereka butuh makan, mereka juga punya anak, punya istri yang tukang ojek itu. Jadi nganggur gak dapat penumpang, karena penumpang kita antarkan gratis semuanya. Nah itu contoh daripada suatu kebaikan itu belum tentu benar, dan suatu yang benar belum tentu baik. Lah biar jadi baik dan benar, caranya gimana? Keluarkan aja duitnya. Bang mau kemana bang? Mau Ulur, ini duitnya bang, itu tukang ojeknya. Saya bersyukur kepada Allah diberi rezeki banyak oleh Allah. Nah, kemana bang? Arung Dalem. Nah, bang mau ojek. Nah, ini antar ke Arung Dalem. Ini biar saya yang bayar. Kan kita bisa melakukan kebenaran dan juga kebaikan secara bersamaan. Nah itu yang penting, itu sikap-sikap seperti itu loh yang penting itu, biar tidak terjadi kekolotan, kekakuan di tengah-tengah masyarakat. Biar semuanya itu cair. Kalau kebaikan itu disertai dengan kebenaran, dan kebenaran disertai dengan kebaikan. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Maulaya shalli wa sallim daiman abada la habibika khairil khalqi kullihim huwal habib alladzi turja syafa'atuhu kulli hauli minal awwali muqtahim ya rabbi bil mustafa bal
لا لظى أسرفنا فتب علينا توبة تغسل لكل خوبة استر لنا العورات من الروعة واغفر لوالدينا إخواني وسائر الخلان وكل ذي محبة أجمع آمين ربي أسمع لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول ضاب كل سول صلى وسلم ربي وآله وصحبه عدد طاس الصلب والحمد لله في البدء إلى الثناء والحمد لله البدء والثناء سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.